Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan tentang seorang wanita yang dicemburui oleh wanita lain secara membabi buta karena menyukai pria yang sama. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Oh ya, buat teman-teman yang hobi pelihara ikan gupi, aku mau rekomendasiin satu channel nih. Ini channelnya. Channel ini khusus membahas segala info tentang ikan gupi, yaitu ikan hias air tawar yang mungil dan warna-warni. Kalian bisa belajar tentang jenis ikan, cara merawatnya, dan cara menyilang supaya bisa hasilin ikan gupi jenis baru. Menurutku channel ini keren banget buat kalian yang tertarik belajar tentang ikan gupi. Untuk linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Jadi bisa kalian langsung klik linknya dan kepoin channelnya. Thank you. There have been some remains that have been located. We're waiting on the lab results to make a positive ID, but the initial indication is that these remains are Carrie. Okay. She was with him for 12 years. And she still goes in and out of his life all the time. So. Yeah. So you think she could have been the person that did some of that stuff to you? I'm just saying, as another person who would be possessive of Dave, it would be her. So, I mean, I wouldn't put it past her. I'm thinking if she was bold enough to go and then shoot you, okay, she could easily be bold enough to have done something to Carrie. We had messages from her saying, hey, I did this or I did that, I could easily start building that case. Right. If she made anything real threatening statements or inferred that she ever did anything to Carrie, because that's like gold to me if we had something like that. Carrie Farver adalah wanita yang penuh semangat dan hangat, dan dia bisa menghidupkan suasana di mana saja dia berada. Namun di usianya di akhir 20-an, beberapa tahun setelah melahirkan putranya, dia didiagnosis menderita depresi yang akhirnya meningkat menjadi gangguan bipolar. Untungnya pada tahun 2012, kondisinya membaik setelah berobat. Di usianya yang ke-37, Carrie sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang programmer komputer. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria bernama Dave Kroppa dan hidupnya pun berubah. Dave berpikir bergabung dengan situs kencan online akan membantunya bertemu dengan orang yang baru. Dia baru-baru ini berpisah dari pasangan lamanya, Amy Flora, dan dalam hubungan itu mereka mendapatkan 2 orang anak. Dan dia baru saja pindah ke Omaha untuk memulai pekerjaan baru sebagai seorang manajer di sebuah bengkel mobil. Berharap akan mendapatkan koneksi yang baru, dia berpikir kalau mengikuti kencan online adalah pilihan yang tepat. Wanita pertama yang Dave temui secara online adalah seorang wanita bernama Shanna Elizabeth Collier atau yang biasa dipanggil dengan Liz. Liz juga adalah seorang orang tua tunggal dan mereka berdua langsung cocok. Dan pada kencan mereka yang keempat, mereka sudah tidur bersama. Dave sebenarnya sudah berterus terang dengan Liz tentang tidak ingin menjalani hubungan dengan serius. Dan Liz juga setuju dengan keinginan Dave itu juga. Lewat 6 bulan kemudian, Dave bertemu dengan seorang wanita lainnya yang bernama Carrie Lea Farver. Dia juga adalah seorang orang tua tunggal. Hari itu dia membawa mobilnya untuk diperiksakan di bengkelnya Dave. Dan Dave langsung jatuh hati kepadanya. Setelah datang 2 kali ke bengkel, kedua orang ini pun memutuskan untuk berkencan. Dan ketika mereka sedang berada di apartemen Dave, Carrie bilang ke Dave kalau dia tidak ingin menjalani hubungan yang serius. Tiba-tiba saat mereka sedang berada di apartemen itu, Liz muncul karena dia ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Dave menjelaskan situasi itu ke Carrie dan dia bisa mengerti, namun memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Dave mengizinkan Liz untuk masuk ke dalam apartemennya sambil mengantarkan Carrie keluar. Dan itu hanyalah pertemuan sekilas saja antara Liz dan Carrie, tetapi itu menjadi pertemuan yang mengubah kehidupan mereka semuanya. Di tanggal 13 November 2012, setelah Dave dan Carrie berkencan selama 2 minggu, Dave mendapatkan pesan dari Carrie yang berisi kalau dia mau supaya mereka berdua tinggal bersama. Dave merasa belum siap dan membalas pesan itu dengan mengatakan kalau itu terlalu cepat.
Membaca jawaban itu, Carrie menjadi marah dan dia bilang ke Dave kalau dia membencinya dan dia akan mengencani orang lain saja. Di saat yang bersamaan, Carrie yang pernah didiagnosis menderita depresi dan bipolar ini tiba-tiba mengirimkan pesan yang aneh ke keluarga dan teman-temannya. Dia bilang ke ibunya kalau dia pindah ke Kansas untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan dia tidak akan menjawab panggilan telepon dari siapapun. Di minggu dan bulan berikutnya, dia juga melewatkan beberapa event keluarga yang penting, termasuk ulang tahun dari putranya. Dave sendiri terus-menerus menerima pesan yang isinya ancaman dari Carrie yang kebanyakan menyebut tentang Liz, yaitu wanita yang ditemuinya sebentar di apartemen Dave. Liz juga menghubungi Dave dan memberitahunya kalau dia juga menerima pesan berupa tulisan wanita nakal di garasi rumahnya. Perlakuan ini semakin meningkat sampai di titik di mana Dave merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya. Dalam satu kesempatan, pernah saat itu Dave di rumah sedang duduk di sofanya sambil menonton TV. Dan dia mendapatkan sebuah pesan yang berbunyi, "Saya melihatmu. Kamu sedang duduk di kursimu dengan kaki diangkat dan memakai baju berwarna biru." Dave sangat kaget membaca pesan itu karena itu semuanya benar. Dave dan Liz yang saat itu masih berkencan sekali-sekali masih sering menerima pesan-pesan teks yang mengancam saat mereka sedang duduk berdampingan berdua. Di bulan Januari 2013, Dave melihat sebuah mobil yang dikenalnya di tempat parkir terdekat saat pulang kerja. Dia mendekat dan ketika dia yakin bahwa mobil itu milik Carrie, dia mengambil foto plat nomornya dan mengirimkannya ke polisi. Polisi memeriksa mobil itu dan menemukan satu sidik jari di dalamnya yang anehnya tidak cocok dengan sidik jari dari siapapun. Sementara itu, ibu Carrie mulai putus asa mencari putrinya karena hanya mendapatkan sedikit bantuan dari polisi. Karena dari awal polisi meyakini kalau Carrie pergi atas kemauannya sendiri. Pesan teks mengancam itu semakin sering muncul dan Carrie mulai mengancam akan mengakhiri hidup Liz. Orang itu juga mengirimi foto seorang wanita yang diikat di dalam mobil ke Dave dan di bulan Agustus 2013 tiba-tiba rumah Liz kebakaran yang mengakibatkan semua hewan peliharaan Liz ikut meninggal. Di tahun 2015, 2 tahun setelah hilangnya Carrie, 3 orang detektif baru membuka kembali kasus itu. Dan mereka langsung mencurigai Liz yang hanya bertemu sebentar saja dengan Carrie, namun menjadi fokus dari berbagai ancaman yang muncul. Ketiga detektif itu melihat kembali kasus ini dan isi dari ponsel Liz yang memang Liz izinkan polisi untuk memeriksanya di penyelidikan tahun 2013 lalu. Di ponsel itu polisi menemukan foto mobil Carrie yang diambil berminggu-minggu sebelum polisi menemukannya. Dan juga ditemukan foto seorang wanita yang terikat di dalam mobil dan polisi juga menemukan kalau sidik jari yang ditemukan di mobil itu sangat cocok dengan sidik jari dari Liz. Polisi menjadi semakin yakin kalau Carrie sudah meninggal dalam waktu 24 jam setelah dia menghilang. Di tanggal 4 Desember 2015, Liz datang ke kantor polisi dan mengajukan tuntutan ke Amy Flora, yaitu mantan dari Dave. Liz meyakini kalau Amy adalah dalang di balik ini semua. Keesokan harinya Liz melapor kalau ada seseorang yang membidik kakinya saat dia berjalan sendirian di malam hari. Dan dia yakin kalau Amy lah pelakunya. Sebagai bagian dari penyelidikan, detektif meminta sekali lagi untuk melihat isi ponsel dari Liz. Dan dia pun mengizinkan. Di ponsel itu mereka menemukan kalau Liz membuat sekitar 20-30 email palsu dan menemukan ada aplikasi yang bisa mengatur pengiriman pesan. Polisi juga meyakini kalau Liz menghabiskan waktu sekitar 40-50 jam seminggu berpura-pura menjadi Carrie selama 3 tahun terakhir. Dan saat itulah detektif muncul dengan rencana yang baru. Mereka memberitahu Liz kalau mereka mempercayainya dan memintanya untuk menghubungi Amy. Liz mengirimi Amy email dan segera meneruskan jawaban email itu ke detektif yang katanya itu adalah balasan dari Amy. Di email itu Amy mengakui kalau dia telah menikam Carrie beberapa kali dan memasukkan tubuhnya ke dalam kantong sampah. Sementara Liz dibawa untuk diinterogasi, polisi pergi ke apartemennya untuk menggeledah dan mereka menemukan beberapa barang milik Carrie, termasuk kamera digital dan kamera perekam. Juga ditemukan tabletnya yang di dalamnya ada foto sisa tubuh manusia
yang memiliki tato seperti milik Carrie. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 2016, 4 tahun setelah hilangnya Carrie, Liz ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dia juga dituduh oleh jaksa menyamar sebagai Carrie di internet untuk menutupi jejaknya. Saat itulah Dave menyadari wanita yang saat ini dia kencani sebenarnya adalah orang yang telah menguntitnya selama lebih dari 4 tahun. Liz dihukum penjara seumur hidup pada bulan Agustus 2017 tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas perbuatannya ke Carrie. Pihak berwenang percaya kalau Liz menghabisi nyawa Carrie, membiarkan tubuhnya membusuk dan kemudian menghanguskan sisa-sisanya untuk menghilangkan semua bukti. Dia juga dihukum atas kasus pembakaran rumahnya sendiri dengan hukuman tambahan 18 hingga 20 tahun di penjara. Dan semua ini dilakukan hanya karena dia menginginkan Dave Kroppa untuk dirinya sendiri. Saat ini Liz dipenjara di Pusat Permasyarakatan Wanita di Nebraska, namun Liz masih menyatakan kalau dirinya tidak bersalah, mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Carrie. Carrie Farver's killer has been caught, convicted, and will spend the rest of her life in prison. It is the judgment and sentence of the court that Shayna Goyer be sentenced to life imprisonment on the charge of first-degree murder and 18 to 20 years on the charge of arson in the second degree. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!